Kami mendedikasi tayangan ini untuk ujian tengah semester pendidikan Pancasila dan sekaligus untuk media edukasi kita semuanya. Kemanusiaan yang adil dan beradab, sila kedua Pancasila, menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan undang-undang. Tak terkecuali di era teknologi saat ini mengenai perlindungan data pribadi. Perlindungan data pribadi sebagai bagian dari perlindungan diri pribadi yang diamanatkan dalam Pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hingga saat ini belum diatur secara terintegrasi dalam undang-undang tersendiri. Ironis, kala teknologi kemudian berfotosintesis menjadi antagonis. Teknologi dijadikan lapak kejahatan yang menghasilkan pundi-pundi rupiah dengan privasi yang sengaja dikais-kais, menjadikan kita kehilangan rasa aman saat beberapa pihak mendapatkan keuntungan. Lembaga-lembaga seolah kehilangan pertanggungjawaban, tak jarang seolah dianggap perkara ringan. Pada Mei 2021, data sejumlah peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS dijual di Ride Forum seharga 0,15 Bitcoin. Data tersebut dijual oleh pengguna forum dengan nama ID Codes. Lazada mengalami kebocoran sebanyak 1,1 juta data melibatkan database khusus Redmart yang dihosting oleh penyedia layanan pihak ketiga. Sempat ramai beredar di media sosial ihwal dugaan penjualan data 2 juta nasabah BRI Live dengan harga $7.000 atau sekitar 101,6 juta rupiah. Terdapat 463.000 dokumen yang diperjualbelikan. Dokumen yang tertera dalam tangkapan layar berupa foto KTP elektronik, nomor rekening, nomor wajib pajak, akte kelahiran, dan rekam medis nasabah BRI Live. Pada Mei 2020, ramai jutaan akun pengguna e-commerce Tokopedia diduga telah bocor. Aktor Pretas telah menjual database Tokopedia sejumlah 91 juta akun seharga $5.000 di dark web. Adapun pihaknya mengklaim aksi peretasan telah dilakukan sejak Maret 2020. Pretas mengklaim telah membobol 2,3 juta data warga Indonesia dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Serentetan kasus ini menambah panjang daftar kebobrokan penyimpanan data pribadi di tanah air kita tercinta ini. Membuka mata dan pemikiran kita. Kebocoran data bukanlah sesuatu yang bisa dianggap sepele, karena ketika telah tersebar luas, data pribadi bisa dimanfaatkan untuk membobol rekening keuangan. Ini biasanya dilakukan lewat manipulasi secara sosial dengan mengelabui korban. Misalnya, pelaku dapat mengirim email disertai pesan genting atau manipulatif supaya korban membeberkan data pribadi dan informasi layanan bank pada suatu link atau lampiran. Data pribadi penduduk yang bocor bisa digunakan untuk memetakan profil pemilik data, misalnya untuk keperluan politik atau iklan di media sosial. Kebocoran data seperti ini bisa digunakan untuk memetakan preferensi politik pengguna yang kemudian bisa dimanfaatkan sebagai target disinformasi. Peretasan data akun media sosial juga bisa digunakan untuk berbagai modus pemerasan secara online. Data pribadi bukanlah tontonan halayak. Data pribadi juga bukan lapak pemasaran pundi-pundi rupiah. Data pribadi adalah keamanan yang harus dijaga sebagai sebuah amanah dan kewajiban. Tak bisa diam dan menunggu kejadian. Ada upaya yang bisa kita lakukan dengan menggunakan password yang berbeda-beda di tiap website dan juga mengaktifkan two-factor authentication, di mana Anda akan diminta untuk memasukkan kode verifikasi yang dikirimkan melalui SMS dan telepon. Kita harus menjaga data diri baik itu milik kita sendiri, keluarga maupun orang lain untuk tidak diumbar di sosial media. Pastikan kita hanya memberi data diri kepada pihak yang menjamin pengelolaan dengan baik dan bertanggung jawab. Setidaknya, itulah yang dapat kita lakukan selama mengharap pembahasan rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang terus molor dari target agar segera terbit. Karena keamanan masyarakat adalah amanah bangsa dan menurut kutipan dari W.S. Rendra bahwa sumber keamanan seharusnya merupakan hukum dan akal sehat, keamanan yang berdasarkan senjata dan kekuasaan merupakan suatu penindasan. Yuk mulai peduli dengan sekitar, jadikan Indonesia ramah keamanan data karena data pribadi bukan tontonan dan bukan bahan pencari cuan.